Nama Roy Kiyoshi tengah membius perhatian publik. Penggelapan sejumlah uang yang dilakukan sang asisten membuat Roy dan sang mama harus berurusan dengan hukum. Sah-sah saja ia menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan dan haknya kembali. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti yang terbungkus teka-teki, berbagai drama kehidupan mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Siapa tak gentar melihat penampilan Roy Kiyoshi yang sangat dikenal sebagai anak indigo dan jago pula dengan ilmu-ilmu mistik sekelas voodoo. Namun penampilan menakutkan Roy ternyata tak menakutkan buat asisten pribadinya. Asisten pribadi Roy berani mencatut nama Roy sekaligus menggelapkan uang ratusan juta milik Roy. Roy memilih melaporkan asistennya ke polisi dan tidak mau main hakim sendiri. Bukti nyata bahwa paranormal juga manusia yang bisa terkena tipu daya. Nama Roy Kiyoshi tengah membius perhatian publik. Penggelapan sejumlah uang yang dilakukan sang asisten membuat Roy dan sang mama harus berurusan dengan hukum. Sah-sah saja ia menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan dan haknya kembali. Tapi pertanyaan yang kemudian menggelitik banyak orang adalah bagaimana mungkin Roy bisa tertipu? Bukankah Roy selalu bisa mengetahui hal-hal yang justru tidak diketahui banyak orang? Bukankah selama ini Roy bahkan dianggap pula sebagai orang yang bisa menerawang atas kejadian yang belum terjadi? Curhat nih, pengen ngejelasin ke teman-teman media wartawan gimana perasaan saya. Banyak haters, banyak orang yang bilang gini, Roy, lu kan indigo, lu bisa lihat dong, lu bisa ngerasain ini orang baik apa enggak, kok bisa kecolongan sih gitu kan. Aku udah tahu ini akan terjadi sebenarnya. Aku punya firasat waktu menerima dia masuk sebagai asisten aku. Cuma kayaknya rasa nggak tega aku tuh kayak, masa iya ya gitu, orangnya ngomongnya halus gitu, tapi saya punya perasaan, Roy, ini kayaknya ada yang aneh deh, ini kayaknya nggak bener deh, ini ada sesuatu yang nggak beres gitu. Sudah punya firasat yang tidak enak, nyatanya Roy masih menerima sang pelaku sebagai orang kepercayaannya justru menjadi sesuatu yang dinilai cukup janggal. Tak ayal, sejumlah netizen pun justru mencibir dengan apa yang dialami oleh Roy. Tak hanya tertipu dan mengalami kerugian materi, tapi publik pasti akan hilang kepercayaan pada kemampuan seorang Roy Kiyoshi. Kita bisa tahu sesuatu, tapi terkadang kita tidak bisa menghindari itu. Itu namanya takdir kali ya, memang harus dia kena. Apa yang dialami oleh Roy seperti membuka realita kehidupan paranormal yang sesungguhnya. Ia juga manusia yang tentu tak serta-merta bisa menghindari takdir yang sudah digariskan sang ilahi. Keputusan Roy membawa ke jalur hukum meski memaafkan sang pelaku bisa jadi pelarian juga baginya untuk lebih waspada meski punya kemampuan tak biasa. Pada titik tertentu, sejatinya manusia memang harus percaya pada kekuatan lain yang tak pernah terjangkau oleh manusia. Jika Roy tak bisa menghindari takdir, sedikit berbeda dengan Master Limbat. Penampilannya yang menyeramkan dengan tatanan rambut yang mempertegas aura mistis, siapa yang sangka jika Master Limbat pun punya rasa takut. Bukan takut tertipu layaknya Roy, tapi Limbat mengaku pernah takut pada mimpi yang ia alami.
Jadi ceritanya waktu itu Mas terlibat lagi tidur gitu ya di masjid, terus tiba-tiba ada sosok berbadan hitam besar, ya, badan hitam besar nyamperin Mas terlibat, dan Mas terlibat kaget, terus ditarik rambutnya, Mas terlibat dibawa ke luar masjid. Itu, nah hal itu yang membuat Mas terlibat takut. Bukan sebuah firasat, tapi apa yang dialami Mas terlibat inilah yang kemudian menghantarkannya pada langkah kaki untuk menunaikan ibadah umroh beberapa waktu lalu. Dengan tidak mengubah penampilan, Mas terlibat percaya bahwa apa yang diyakini dan ia jalankan sesuai ajaran agama tetap mempunyai nilai tersendiri untuk urusan keimanan. Apakah ini artinya Master akan hijrah dan meninggalkan dunianya sekarang? Sedang proses menuju ke sana gitu. Kalau dibilang hijrah juga belum gitu, tapi selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dalam hal ibadah. Jadi kalau rambut sih nggak dirubah, tetap begini, walaupun kemarin sempat mimpi seperti itu gitu, karena Mas terlibat juga udah sempat nanyakan ke beberapa guru-guru ngaji yang arti tentang fikih atau tentang agama gitu, katanya sih nggak apa-apa. Ramadan membawa berkah, barangkali menjadi momen penting bagi sang Master Limbat untuk memperbanyak ibadah. Limbat bukan satu-satunya paranormal atau magician yang memanfaatkan Ramadan kali ini. Mbak Yu, Ratna Listi, hingga Panglima Langit yang dianggap punya kemampuan lebih dari yang lain ternyata tak jauh berbeda. Bulan Ramadan mereka tetap puasa, tetap menjalankan serangkaian ibadah sebagaimana seharusnya. Bagi mereka, tak ada satupun alasan untuk tidak berpuasa. Tapi bagaimana dengan kegiatan spiritual mereka terkait bulan Ramadan? Saya dari kecil ditanamkan puasa dari kecil, cuma karena saya punya asam lambung tinggi, jadi kadang itu batal. Jadi keluarga saya itu sangat mendidik dari hal sekecil pun, anak kecil itu udah harus puasa tanpa diiming-imingi hadiah. Jadi semua itu harus diwajibkan puasa. Jadi kalaupun udah gede gini dah yang seperti puasa itu kayak suatu hal yang harus diharuskan. Sebenarnya kalau pengennya sih jangan ada yang bocor gitu. Tapi kan nggak mungkin karena perempuan kan pasti ada momen dimana kita halangan ya. Jadi alhamdulillah halangannya udah lewat. Jadi insya Allah mulai hari ini sampai Lebaran nanti puasaku nggak bolong lagi gitu. Ya, kegiatan yang sifatnya lebih ke spiritual yaitu pengobatan ini, terus berbagi itu tetap aku jalanin. Ya hidup ini kan memang perlu keseimbangan ya gitu. Dengan mencari guru dan mengamalkan surat-surat dan doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang memang guru tersebut mengijazahkan doa tersebut kepada kita dan kita mengamalkannya sehingga doa tersebut nanti ada datangnya karomah dari Allah SWT yang memang bisa melindungi kita seperti itu. Jika Ratna Listi dan Pangeran Langit tak mengurangi jadwal praktek untuk kegiatan spiritual mereka, tidak demikian dengan Mbak Yu. Ia justru memilih menerima pasien yang hendak konsultasi di luar jadwal ia beribadah. Sebab Mbak Yu percaya bahwa kemampuan ia membantu sejumlah pasien tak lain tak bukan tentu juga karena kekuatan Sang Ilahi. Bagaimanapun, paranormal hanya manusia biasa yang hidup layaknya masyarakat umum. Spiritual kalau saya masalah sebenarnya kalau kita ibadah ada spiritual juga, tapi kita urusan sama Tuhan gitu loh. Kalau spiritual kita kan kebatinan, tapi kalau kita masalah ibadah itu kan tujuan kita sama Tuhan, dan itu sangat butuh kehidupan kita. Saya sendiri pribadi sangat butuh dalam hal spiritual ibadah itu. Paranormal kerap dianggap sebagai manusia istimewa. Bisa meramal masa depan, bisa melihat yang tak kasat mata. Namun, di sisi lain mereka juga manusia biasa. Mereka juga ikut puasa seperti umat muslim lainnya. Lantas, apakah mereka masih buka jasa di bulan puasa? Lalu, bagaimana cara mereka memisahkan dengan tegas antara doa dengan mantra? Agak ganjil memang. Limbat yang terbiasa dengan ritual magis, ritual dengan kemenyan, air, bunga setaman, dan aksi sulap yang menegangkan, kini berubah rajin ikuti kajian agama. Penampilannya yang seram, lengkap dengan burung hantunya, berganti dengan penampilan sangat islami. Tapi cukupkah dengan itu?
Setelah puluhan tahun di jalan yang jauh dari Tuhan dan bahkan bergelut dengan hal-hal berbau syirik, wal abda abduka wa ana abduka wa banu abdika wa hada maqamun aidi bika minan nar. Kalau yang masalah paranormal itu lebih ke ya itu yang di sebelah sana. Kalau masalah limbah sih nggak begitu itu maksudnya gitu. Dukungan pasti dari keluarga sangat setuju karena pengen Mas terlibat jadi lebih baik, lebih mendalami agama. Jadi semua keluarganya mendukung. Ramadan 1440 ini pun semakin memperlihatkan keindahannya. Tak hanya limbat, tapi di sisi lain menguak pula realitas kehidupan Roy Kiyoshi, sang fenomenal yang terlahir indigo yang bahkan katanya bisa menembus mata batin orang lain, ternyata tetaplah manusia yang bisa terjatuh, yang tetap butuh bersandar pada Sang Pencipta. Akan kejadian, tetapi sulit untuk dihindarkan. Terkadang seperti itu. Mohon semoga teman-teman mengerti dan bisa berpikir di posisi saya seperti apa gitu. Ada tekanan batin sebenarnya. Aku juga kepikiran itu. Tapi di sisi lain aku harus mikir, wah gila, kalau ini nggak ditegakkan secara hukum, ini mungkin akan terus bertambah. Seperti itu loh. Limbat dan Roy Kiyoshi tengah diingatkan, mereka tetaplah manusia yang ditempeli pula celah yang juga memiliki titik lemah. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Untunglah Ratna Listi, salah satu artis kita, kini dianugerahi kekuatan supranatural. Jauh-jauh hari menyadari dari mana ia berasal. Meski rajin melakukan ritual berbau magis, meski bergelut dengan ilmu supranatural, Ratna tak lupa diri sebagai hamba Allah, terlebih saat Ramadan tiba. Nah pada prinsipnya, walaupun yang kami panjatkan itu doa-doa dari Al-Quran, pada prinsipnya orang yang sakit itu kan berarti orang yang teraniaya. Kita membantu manusia yang teraniaya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, kayak gitu aja. Memang pada saat saya melakukan terapi dan pada saat saya melakukan doa-doa itu, kalau memang di badan pasien tadi ada gangguan makhluk astral, pasti dia akan teriak, pasti dia akan marah, ngamuk, merasa panas, merasa diusir, merasa dilumpuhkan. Ya memang itu menurut saya cara yang sangat tepat untuk melumpuhkan dan mematikan jenis penyakit yang disebabkan oleh gangguan sihir. Memilih profesi seperti Ratna Listi, Roy Kiyoshi, atau juga Limbat yang lekat dengan dunia supranatural sering dianggap melenceng dari akidah agama, dicap syirik, menyekutukan Tuhan, dan sederet kata negatif lainnya. Tapi Mbak Yu, Ratna dan gurunya Pangeran Langit tetap bergeming karena nyatanya di bulan Ramadan sekalipun banyak pasien yang datang. Di tempat praktek Ratna Listi, bahkan banyak pula yang kena santet, teluh, dan sejenisnya. Inilah pekerjaan saya bertanggungjawabkan. Dan kalaupun di luar sana tidak nyaman dengan apa yang jadi pekerjaan saya juga minta maaf. Yang penting saya tidak mengganggu, tidak menyakitin orang. Saya tidak mengatakan setan tidak diikat ya di bulan puasa. Tapi fakta selama 17 tahun saya mengobati orang, khususnya orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin, banyak pasien saya di bulan Ramadan yang memang terkena gangguan jin, terutama jin kafir yang merusak, mengganggu manusia. Iya, maksudnya bulan Ramadan itu setan diikat itu maksudnya setan di dalam diri sendiri, yaitu hawa nafsu. Kita yang harus mengikat setan itu. Tapi bahwasanya setan-setan kiriman selama belum ada yang ngobatin, dia akan tetap bersemayam di badan si pasien ini. Karena perjanjian dengan dukunnya kan, kamu harus bersemayam sampai dia hancur, sampai dia meninggal, sampai dia tewas. Pokoknya kayak gitulah. Di saat fenomena selebriti rame-rame berhijrah, bahkan di saat biang pengobatan supranatural, Ki Joko Bodo pun hijrah. Ratna mengambil jalan sendiri. Baginya hijrah tak harus mengenakan busana muslimah. Bukan harus tiap hari mengaji atau juga berzikir. Tulus membantu mengobati orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan sebagai jalan hijrah.
bayangan aku waktu mau masuk bulan Ramadan, oh kali bulan Ramadan sepi, maksudnya nggak ada yang berobat, karena kan kami memang khusus mengobati penyakit-penyakit non medis alias penyakit kiriman macam sihir, santet, teluh, guna-guna kayak gitu. Karena kan kalau image masyarakat awam bahwa setan diikat pada saat bulan Ramadan kan gitu ya. Ternyata bulan Ramadan pun banyak sekali pasien gitu, bahkan banyak pasien-pasien yang dari luar daerah gitu, luar kota maupun luar Jawa. Dan kalaupun di luar sana tidak nyaman dengan apa yang jadi pekerjaan saya juga minta maaf. Yang penting saya tidak mengganggu, tidak menyakitin orang. Hijrah memang bukan penampilan luar, karena hakikat sesungguhnya hijrah justru berubahnya hati dan jiwa. Berubah untuk lurus di jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi harapannya khususnya di bulan Ramadan ini tadi Mas bilang lebih mendalami agama, terus lebih mendekatkan diri kepada Allah, terus lebih rajin beribadah, juga jangan sampai ngelakuin hal-hal yang nggak baik lagi gitu setelah Ramadan. Paranormal juga seperti manusia normal lainnya. Mereka masih bisa terperdaya. Mereka juga bukan manusia paling istimewa. Karenanya mereka masih membutuhkan doa, tak hanya mengandalkan mantra. Nah pemirsa, sebelum berpisah, kita lengkapi kebersamaan kita dengan berita-berita terupdate dari dunia selebriti yang sayang sekali kalau sampai dilewatkan. Expose akan kembali besok pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk mengekspos berbagai kasus selebriti dan drama kehidupan lainnya. Saya Antara Hayu, pamit undur diri, sampai jumpa.